Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat semuanya, para pecinta nostalgia berbudaya dengan Chris, bukan dengan Linggis. Setelah sekian lama Mas Andrian nggak bikin video ini, kira-kira ada lebih dari 1 minggu ya, ada 8 harian saya nggak bikin video. Untuk kali ini saya ingin mereview satu pusaka dan biasa disebut dengan jangkung. Jangkung ini sudah barang tentu look-nya ada 3. Bagi yang paham, keris-keris ini memang secara makna filosofis teman-teman cukup menjanjikan dalam arti secara historis dan filosofinya, dan juga ada kaitannya dengan hal-hal spiritualis. Maka kenapa seringkali keris jangkung ini dicari oleh para penganut paham-paham spiritual ya, untuk kaum-kaum yang spiritualis. Tentunya keris ini memang sangat wingit teman-teman. Ya. Kalau kita lihat tampilannya, keris ini pada warangkanya, sisi warangkanya memang warangka bergaya khas Kesultanan Cirebon. Sebelum saya lanjutkan penjelasannya, saya persilahkan Anda untuk subscribe terlebih dahulu teman-teman, agar channel ini tetap terus berkembang untuk memberikan sebuah informasi berkenaan dengan Tosan Aji, keris pedang dan tombak. Oke? Saya persilahkan Anda untuk subscribe dari sekarang. Saya akan mereview. Nah, melihat dari tampilannya teman-teman, ini adalah warangka Kesultanan Cirebon ya. Namun sayang seribu sayang, warangkanya sudah patah seperti ini teman-teman, bahkan sudah cukup hancur ya. Dan ini bisa nanti diservis terlebih dahulu karena memang eman kalau dibuang teman-teman ya, atau dibikinkan warangka baru juga bagus juga teman-teman. Mari kita buka seperti apa kerisnya teman-teman. Wah, ini sudah kelihatan ya, meskipun belum dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teman-teman. Oke, ini adalah keris biasa orang menyebut dengan jangkung. Namun jangkung perlu kita ketahui bahwa jangkung itu banyak variannya. Ada jangkung mayang, ada jangkung pacar, ada jangkung segoro winotan, ada segoro winotan. Saya tidak tahu kenapa ada 2 varian ini yang namanya cukup sama, namun beda pengertiannya teman-teman. Ya, kalau ini disebut dengan segoro winotan tanpa ada nama jangkung di depannya. Saya tidak mengetahui, saya tidak begitu paham mengapa ada perbedaan di sini. Jangkung segoro winotan ya, identik dengan sokokan rangkap yang menjulang sampai ke atas, teman-teman. Jadi sokokannya ini sampai ke atas begitu. Itu jangkung segoro winotan. Namun kalau ini adalah segoro winotan. Ada yang mengatakan tidak apa-apa mas, ada nama depannya jangkung itu tidak apa-apa. Namun ada pakar yang mengatakan tidak disebutkan nama jangkung tidak boleh. Ada yang mengatakan, ada yang cukup ekstrim teman-teman. Jadi penyebutannya hanya segoro winotan saja itu. Namun tidak mengapalah, itu suatu perbedaan ya. Namun kalau saya tetap saja jangkung segoro winotan gitu. Nah, teman-teman sekalian, panjangnya ini sekitar 37 berapa ya? Termasuk panjang sekali ini, teman-teman. Nah, untuk tangguhnya sendiri ini termasuk tangguh Kesultanan Cirebon, jadi sekitar abad ke-17, teman-teman. Jadi 1600-an ya. Oke, kita mulai. Segoro winotan. Di dalam kitab gambar buku dari dapur peninggalan KGPH Hadiwijaya Putra dalam ISKS Pakubuwono ke-10. Dapur segoro winotan itu mempunyai ricikan look 3 teman-teman. Seperti ini. Sekar kacang ya, ada jenggotnya, ada jalan, ada lambe gajah. Ada sokokan rangkap, tikel alis, selawean dan gereneng. Ada pula dapur yang mirip itu, yakni jangkung segoro winotan. Jadi agak berbeda secara pandangan pada sokokannya teman-teman. Jadi kalau jangkung segoro winotan itu sokokan rangkapnya ini menjulang sampai ke atas. Kalau segoro winotan jadi hanya sampai sor-soran saja pada sisi sokokannya. Segoro
Segoro itu dalam kata lain, dalam posisi bahasa itu samudra. Winotan yaitu adalah terjembatani. Nah, teman-teman sekalian, jembatan adalah suatu penghubung yang dibangun ya dengan alasan khusus dan memiliki sebuah tujuan tentunya. Jauh dekatnya jarak itu bukan masalah selama ada eksistensi yang menjembatani. Nah, pada zaman dahulu teman-teman, untuk mendirikan jembatan itu di atas samudra atau di atas laut yang menghubungkan dua daratan merupakan sesuatu yang dapat dikatakan masih sebatas angan-angan atau mustahil dilakukan. Karenanya dapur Segoro Winotan dipercaya menumbuhkan sebuah cita-cita yang tinggi pada sang pemiliknya atau pada pengagemnya dan memotivasi mereka menggapai sesuatu yang hampir mustahil dilakukan oleh orang banyak. Maka kenapa seseorang yang memiliki hajat yang besar menginginkan hajat yang besar? Ya, keinginan cita-cita yang besar, maka kenapa kebanyakan memang mencari jangkung Segoro Winotan seperti ini, teman-teman. Tentunya kalau melihat pamornya teman-teman, sepertinya memang pamor adek ini, teman-teman. Kayak pamor merambut atau bisa jadi ini banyu mili nantinya. Tinggal bagaimana nanti diwarangi seperti apa hasilnya. Kita tunggu untuk episode selanjutnya. Inilah keris Segoro Winotan, Tangguh Kesultanan Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.